Wajar kalau Indonesia memboikot kamu karena kamu itu melimpahkan kesalahan kamu tuh kepada masyarakat Indonesia dan netizen ya. Kamu yang membuat permasalahan duluan ketika kamu menghina. Perselisihan rumah tangga antara Ruben Onsu dan Sarwenda kini kian menyita perhatian publik setelah kemunculan klaim terbaru. Sarwenda secara terbuka memberanikan diri buka suara sambil berderai air mata dalam podcast Denny Sumargo demi membeberkan sudut pandang pribadinya. Ia menceritakan kepanikannya saat kediamannya mendadak didatangi penagih utang terkait tunggakan mobil. Selain itu, ia membantah tuduhan mengenai adanya pembatasan akses pertemuan mantan suami dengan anak-anak mereka sendiri. Sarwenda juga mengaku mengalami kesulitan komunikasi karena nomor telepon Ruben mendadak berganti tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya. Namun pengakuan emosional tersebut justru langsung mendapatkan reaksi menohok yang amat mengejutkan dari sosok sang anak angkat. Melalui sebuah unggahan singkat di media sosial, Betran Petrol tampak merespon pernyataan ibu sambungnya dengan menuliskan satu kata tegas yang menilai seluruh cerita tersebut sebagai sebuah bentuk kebohongan di hadapan publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue bilang juga apa? Sarwenda klarifikasi di podcast Bang Densu. Apa kata Onyo? Bohong! Di podcastnya nahan tangis tuh waktu dibahas soal Depkol yang sempat menyambangi rumahnya. Katanya pas lagi live didatangi Depkol jam 10 malam pula. Katanya tuh Depkol tahu dari pihak Ruben Onsu kalau mobil yang tertunggak ada di kediamannya Sarwenda. Kuasa hukumnya juga membenarkan memang adanya cicilan mobil yang diajukan kliennya setelah bercerai. Tapi pesannya juga atas nama Ruben dengan alamat tempat tinggal yang berbeda. Dan pasti Depkol itu juga menghubungi nomor sama alamat tinggal Ruben Onsu. Jangan datang ke rumah orang lain yang kagak ada hubungannya. Karena kejadian didatengin Depkol, sampai Sarwenda juga trauma. Bukan cuma tunggakan tagihan cicilan mobil aja, ternyata ada juga tagihan pinjol. Katanya juga Sarwenda sudah berupaya menjalin komunikasi yang baik dengan mantan suaminya. Tapi dia mengaku kesulitan menghubungi Ruben Onsu karena nomornya udah ganti. Setelah podcastnya tayang, kagak berselang lama si Onyo langsung posting di Instagram pribadinya, cuma nulis satu kata aja, bohong. Nah kalau lu udah pada nonton podcastnya apa belum? Menurut lo gimana? Sebenarnya amat sangat disayangkan ya, podcast di tempatnya Densu ini ibarat kata ular mendatangi gepuk. Nah, jadi ulo marani gepuk ngono. Jarine wong Kediri iki ngono kuwi. Intine gini loh, ketika klarifikasi yang disampaikan tidak sesuai fakta atau seolah-olah klarifikasi tersebut hanya ingin mengambil simpati orang banyak, tapi dia tidak melihat kondisi. Nah kan begitu ya, dari debt collector kemudian pertanyaan debt collectornya ternyata itu adalah membuktikan bahwa bukan perkara rumah, sedangkan yang digunjang-gunjangkan ini adalah perkara rumah. Iya kan, akhirnya terbongkar. Debt collector itu karena apa? Karena mobil, karena kartu kredit, karena ada lagi yang namanya pinjol. Lah masa semua dituduhkan ke Betran ke Ruben Onsu. Nah ketambahan lagi, setelah viral podcast, tiba-tiba anak lelaki hanya dengan satu kata, pembahasan bohong. Nah ini nanti akan terjadi gejolak pro dan kontra lagi. Ya kalau kita nggak bisa menyalahkan si Betran mau bikin status apapun, apalagi dia sekarang kan balikan lagi nih katanya sama bebeknya. Siapa tahu dia bermasalah dengan bebeknya, mungkin bebeknya lagi pamit beli softtek terus ternyata bohong, terus kemudian Betran Onsu bikin status bohong. Ya netizen nanti akan membuat yang namanya perbandingan dari apa yang disampaikan oleh si Sarwenda di podcast dengan apa status Betran yang belum tentu ada sambungannya, kan begitu. Berarti kalau toh pun ada sambungannya berarti ada bohong-bohong dikit kali ya. Nah di sini kayaknya memang kebangetan, masuk ada pinjol masuk ke situ, mengarah ke situ. Ya siapa tahu tuh ditanyai anak buahmu,
anak buahmu ada berapa, itu ada mungkin siapa itu yang pinjol gitu itu. Ya ini kalau semua kesalahan mau tumpukan kepada seorang Ruben Onsu dengan alasan hal-hal yang seperti itu untuk pindah, lah itu kan malah blunder diri sendiri. Gini loh, coba Mbak SW ini mencari viti-viti kreator-kreator yang mengomentari dirinya, bukan yang memuji-muji dirinya, tetapi mengomentari dirinya. Mungkin dari orang-orang yang mengomentari Mbak SW ini bermanfaat untuk Mbak SW, untuk dia tidak yang namanya tidak blunder nanti ke netizen. Begitu loh ya Mbak SW. Ini nasihat lagi loh Mbak SW. Loh, pinjolnya siapa ini? Jadi pertanyaan kok tidak langsung dijawab. Ku sanuke anak buai. Ku sanuke Mbak Manda. Iki sanuke cah. Sanuke. Ruben pinjol. Si Wenda ngapain lu kata gue segala macam pakai podcast. Lu udah pada nonton belum podcastnya si Wenda sama Bang Densu? Sumpah ya guys ya, itu si Wenda ditanya apa, jawabannya apa? Lu kenapa si Wenda? Yang pertama nih soal debt collector guys. Kalian tuh ditanyain kan, yang datang ke rumahnya itu debt collector dari mana? Dari bank kah? Kata dia bukan, tapi dari cicilan mobil sama dari pinjol katanya. Ditanya balik dong sama Bang Densu, itu pinjol atas nama siapa? Tapi dia cengok, langsung diem, panik mukanya. Kata gue, yang pinjol siapa Wenda? Yang pinjol siapa? Kalau misalnya lu ngomong yang pinjol itu Ruben Onsu, kagak mungkin dia pinjol. Masa iya pinjol? Terus juga masalah nafkah untuk anak. Apakah benar setiap bulan itu 200 juta? Enggak kok, enggak selalunya 200 juta. Kadang ada yang 100 juta, ada yang gini ini segala macem. Iya emang enggak 200 juta doang Wenda. Kadang bisa lebih, sampai 260-an juta itu dah. Terus yang ketiga nih, apakah kamu pernah ngatain Cong di depan anak-anak? Enggak pernah. Sumpah enggak pernah katanya. Iya, lu nggak depan anak, tapi depan netizen, depan warga Indonesia nih, dilihat sama warga Indonesia. Lu ngatain Cong ke Ruben Onsu. Wenda, lu kenapa sih Wenda? Lu kenapa nggak jujur aja sih Wenda? Elah, Betran langsung bikin SG bohong katanya. Taruh dasar Wenda. Aku tuh dari semalam sebenarnya aku gregetan gitu, pengen komentar gitu dengan, tapi karena aku posisi di rumah sakit, aku tidak bisa teriak-teriak ya karena di rumah sakit, karena aku habis sakit. Aku mau berkomentar tentang podcastnya Sarwenda. Ini kalau ada pengikutnya, fansnya Sarwenda, inilah golongan junjungannya seperti ini, ya pengikutnya pasti sama kayak begini. Jadi manipulatif NPD gitu kan. Sarwenda, aku cuma kasih tahu sama kamu ya, kamu jangan pernah berlindung di belakang anak-anak kamu. Dan jujur aja, netizen Indonesia tidak pernah membela anak-anak kamu. Jadi kalau kamu bisa sempat bilang kamu, anak kamu itu kamu tuh kena pasal tuh nanti tuh ya. Wajar kalau Indonesia memboikot kamu karena kamu itu melimpahkan kesalahan kamu tuh kepada masyarakat Indonesia dan netizen ya. Terus yang kedua ya, kamu yang membuat permasalahan duluan. Ketika kamu menghina, bilang sama mantan suami kamu ya, secara tidak langsung itu diduga dengan kamu berurusan dengan mantan suami kamu. Terus apa pendapat anak kamu? Jangan pernah kamu melibatkan anak-anak kamu ya. Jadi nih KPAI, pengadilan ya, ini sudah pasti tahu kan bagaimana keputusannya ya. Karena kalau perempuan sakit, seorang ibu yang sakit tidak cocok untuk merawat anak. Kenapa? Karena ini dari kita lihat, ambil kesimpulan dari podcastnya dia ini ya, dia itu berlindung di belakang anak-anaknya, dan itu tidak bagus. Jangan kesalahan dia dilimpahkan kepada anak-anaknya. Jadi ambil kesimpulannya, jadi supaya kenapa dia bernaung di belakang anak-anaknya, supaya dia tidak disalahkan gitu kan. Padahal dia yang mulai duluan, dia yang menyebarkan fitnah, dia yang bermasalah, jadi melimpahkan ke orang lain. Jadi dari sini sudah paham kan? Hey, pembela Sarwenda,
pembela Sergio ya, sudah paham kan otaknya seperti apa. Jadi mereka berdua tuh cocok tuh. Sarwenda sama Sergio cocok bersama. Sama-sama orang sakit. Ditanya A, jawabannya Z. Ditanya Z, jawabannya D. Gimana, kalian udah pada nonton belum cuplikan atau full video dari podcast mereka? Kalau belum, tenang aja, sekarang bakal aku rangkumin. Setelah yang tadi itu ada beberapa part lagi yang penting banget dan kalian wajib tahu. Ketika Paula menjawab pertanyaan dari Densu, dia itu dengan tegas, "Tidak, saya tidak selingkuh. Tidak, fokus saya hanya anak. Tidak, ini tidak benar. Ini begini, ini begini." Paula itu menjelaskannya dengan jelas, dengan gamblang, tidak lebay. Nah, beda nih sama yang lagi satu nih. Kalau ditanya gitu, "Lah, menurut kamu ini gimana?" Jawabnya, "Jadi gini ya, kok. Sebenarnya aku tuh nggak tahu. Aku bingung. Aku gini, aku gitu." Begitu aja terus selama podcast berlangsung selama kurang lebih 1 jam itu. Dan ada pertanyaan yang sama, yaitu soal anak. Ketika Paula ditanya kalau misalnya anaknya mengetahui, itu responnya seperti apa, atau kalau ada masalah itu dengan anak menanggapinya seperti apa. Dan Paula mengatakan bahwa aku nggak mungkin nanyain ke anak aku karena aku nggak mau mereka itu tahu permasalahan orang dewasa. Aku mau menjaga mental mereka. Nah, ini benar menurut aku, benar ini pertanyaan dan jawabannya itu waras dan nyambung. Tapi giliran si Endah ditanya sama Densu, ketika kayaknya pertanyaannya Densu adalah ketika Tania atau Thalia itu salah satu anaknya tuh mengetahui tentang hal ini, tentang berita viral ini. Terus ditanyalah sama Densu, "Terus respon kamu gimana?" Dia agaknya naik begini lagi jawab, "Yang mana itu ya? Soalnya aku nggak ngikutin media. Aku udah nggak main sosmed." Sudah dijelasin deh sama si Densu. Dan jawabannya adalah, "Aku tanyain, aku perjelas, aku detailin sama dia." Lah, gimana sih? Katanya mau menjaga mental anak, tapi kok kayak terkesan menginterogasi gitu ke anaknya. Harusnya kan dikasih pemahaman gitu ya kan, pemahaman bahwa dia itu memang public figure, seperti ini, seperti ini, seperti ini, tanpa menjelekkan siapapun. Dan itu yang dilakukan oleh Paula untuk menjaga mental anaknya. Siapa nih kira-kira dari kalian yang setuju sama Paula? Atau kalian dukung Endah? Tapi menurut aku yang paling gong adalah ketika podcast itu akan berakhir, Paula itu berstatement bahwa kebenaran itu akan menemukan jalannya. Ngena banget sih itu.